masih minim dan kadang juga sudah memahami secara keseluruhan. Namun saya melihat dalam konteks kurikulum ini, perbandingan kurikulum yang ada ini sampai ke kurikulum merdeka ini, tentu dalam hal ini kurikulum yang lain itu sudah minus dibanding dengan kurikulum merdeka. Cuma yang pertama yang saya mau tanyakan di sini adalah apa kelebihan kurikulum merdeka ini, apa kelemahannya, atau mungkin tidak ada kelemahan atau mungkin secara keseluruhan ada kelebihannya, sehingga dari kurikulum K13 ini menjadi kurikulum merdeka ini. Artinya nilai positif yang diambil oleh para pakar ahli pendidikan ini yang harus kita ajarkan ini melalui kurikulum merdeka ini. Tapi saya melihat setelah uraian dari tadi itu lebih minus saya lihat itu dari kurikulum merdeka ini kalau melihat. Yang pertama, kalau pembahasan mengenai penilaian ini, hanya membaca ini, dulunya itu Charles itu sudah 3 poin saya lihat. Membaca, menulis, dan menghitung. Ini 1 poin saja ini sudah terbelakang dari kurikulum yang ada saya. Kalau melihat dari kelas 1 sampai kelas 4 kita lihat kemarin itu sudah membahas masalah membaca, menulis, dan menghitung, itu sudah real. Cuman cara metode penilaian di dalam kelas itu mungkin ada versinya agak beda. Karena memang sekarang ini zaman canggih, zaman teknologi yang mengarah kepada konsisten bagaimana cara mengajar yang tepat menurut penilaian dalam kurikulum merdeka ini. Tapi saya melihat pada kurikulum ini sudah hilang 2 saja, menghitung dan menulis ini sudah terbelakang. Orang untuk bukan hanya membaca, menulis dan menghitung itu juga lebih penting sebagai dasar dalam penilaian siswa sekolah dasar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, melihat ketika perubahan kurikulum dan kurikulum yang ada di Indonesia ini, bukan kita mengeluh ini Pak, mohon maaf. Ya, siap. Kita sebagai guru ini kadang rentan dengan pemahaman ini dan itu, cara ini. Tapi perubahan ini terjadi apabila ada perubahan orang yang paling atas menguasai pendidikan secara nasional. Kalian ketika memperkirakan ini yang satu ini berubah kurikulumnya, berubah lagi. Kadang kita ini yang menjadi ending persoalannya adalah generasi siswa gitu loh. Cara mengajarkan tepat seperti apa sih gitu loh. Sehingga yang menjadi konsekuensi sekarang adalah siswanya ini kadang seperti apa kita mengajar metode seperti yang diajar KTSP, CBSA, kemudian K13 seperti itu. Kita kan lagi-lagi kurikulum merdeka kan mengeluh bukan. Cuman yang menjadi maksud persoalan saya sampaikan hari ini adalah bagaimana sih cara mengajar yang sebenarnya yang sesuai dengan konteks yang diinginkan oleh Indonesia ini. Yang pada akhirnya mutu siswa ini benar-benar ada gitu. Tapi kalau saya melihat perbandingan pengalaman saya dari guru ini, kalau kita memetik nilai yang awal dari kurikulum yang ada kemarin itu lebih bagus contoh. Dulunya itu ada bidang studi PMP. Bidang studi PMP ini menurut saya itu sudah lebih bagus mendasar tentang moral. Kenapa? Karena dalam Pancasila itu, PMP itu, pendidikan moral Pancasila itu mengandung 5 poin. Yang pertama ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di dalamnya. Tapi itu dihilangkan. Nah sekarang lahirlah bidang studi karakter gitu. Karakter itu potensinya seperti apa dulu? Itu loh, ini yang dimaksudnya. Nah, kalau kita bahas tentang kurikulum ini, kadang kita kembali kepada posisi kita sebagai guru, sehingga lahirlah pertanyaan oleh Bapak Presiden kita, siapa yang, kenapa kamu ada apa istilahnya kemarin? Siapa apa? Pertanyaan itu, siapa suruh jadi guru?
begitu, tapi ada nilai positif yang disampaikan dia. Nah, guru itu tetap siap melayani masyarakat karena itu adalah tanggung jawab sebagai profesional kita, sebagai orang yang menanggung beban sebuah tanggung jawab yang besar gitu, untuk mencerdaskan anak bangsa di dalamnya. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud ya setiap apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita cara menerapkan sebuah kurikulum ini dengan tepat dan jelas, sehingga pada masyarakat itu tidak ada lagi kematian. Kalau pembahasan tadi mengenai interaksi antara masyarakat, interaksi antara lingkungan, interaksi antara orang tua murid itu sudah dari sejak dulu gitu loh. Cuma trik-triknya saja saya lihat ini, saya lihat dari itu. Nah, pendekatan-pendekatan itu sudah dari dulu gitu loh, persoalan. Cuman yang terakhir saya sampaikan kepada fasilitator adalah jangan menilai secara satu titik persoalan. Di dalam Indonesia ini, di Indonesia berbagai macam suku, berbagai negara, ragam, apalagi di dalam satu kelas, di dalam satu sekolah itu perbedaan karakter berbeda-beda. Saya kelas 6 itu saya melihat dalam satu kelas saja itu perbedaan karakter itu siswa itu kita tampung itu untuk menyatukan persepsi itu begitu besar. Oke, mari potong sebentar Pak Henda. Nah, dengan adanya siswa yang heterogen tadi, perbedaan karakter dan sebagainya yang kita rasakan, yang kita temui di kelas itu, apa yang sudah kita lakukan? Pembelajaran seperti apa? Ini yang mau saya sampaikan. Ya. Yang saya lakukan biasanya itu dengan pembentukan karakter yang berbeda itu satu pendekatan. Coba saya tanya guru-guru ini, saya ini seperti temannya mereka, saya ini seperti kakaknya mereka, saya ini seperti orang tuanya mereka, nih kepala-kepala semua. Kalau saya dipanggil ini seperti saya saudara. Tanya, saya duduk ini berkata, berbicara seperti saudara. Saya 18 tahun di sini nih.